Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita kembali dalam pertemuan pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan materi hubungan kekuasaan dan pendidikan. Berbicara tentang kekuasaan dan pendidikan, maka ada dua hal yang sangat berbeda sekali. Yang pertama, mari kita lihat terlebih dahulu pada kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata dasar kuasa, yang artinya sama dengan daya, kemudian kekuatan, dan juga kemampuan. Nah, kekuasaan kalau didefinisikan dari kata dasar kuasa tadi berarti dia sudah diberikan awalan dan akhiran. Maka artinya itu adalah atau menjadi proses menguasai, proses kekuatan, proses kemampuan dari seseorang dan dari proses menguasai itu akhirnya ada yang menjadi objek penguasa atau akhirnya ada yang menjadi dikuasai. Itu dikatakan dengan kekuasaan. Dengan demikian, dengan adanya proses kekuasaan ini terjadi namanya pembatasan terhadap kebebasan individu kepada suatu otoritas. Nah, sumber daripada otoritas itu bisa timbul dari negara, kemudian bisa juga muncul dari kekuatan ekonomi maupun dari kelas sosial yang hegemonik. Selanjutnya, pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ada semacam usaha sadar dan terencana. Apa contohnya? Misalnya ketika seorang anak itu sekolah selama 12 tahun, SD 6 tahun, SLTP 3 tahun, SLTA misalnya 3 tahun. Nah, ini merupakan menunjukkan suatu usaha sadar dan terencana dari si anak untuk bagaimana misalnya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, ya sehingga dia memunculkan kecerdasan-kecerdasan dari dirinya itu dan juga keterampilan sehingga dia diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan itu dan politik memiliki hubungan? Jawabannya adalah ya. Jadi, kekuasaan dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Setiap proses pendidikan itu akan selalu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengendalikan kekuasaan. Apa contohnya? Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini menunjukkan keterkaitan antara kekuasaan dan pendidikan. Belum selesai sebuah kurikulum ditelaah, dipahami dengan lebih baik, kemudian penerapannya juga belum terlihat kesempurnaannya, sudah oleh penguasa, oleh orang yang memiliki kekuasaan, diberlakukan misalnya kurikulum baru yang dianggap sebagai sebuah penyempurnaan dari kurikulum yang lama. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan. Kekuasaan apa saja misalnya? Kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, dan sebagainya. Nah, di antara kekuasaan itu, kekuasaan politik lah yang dianggap paling menonjol. Nah,
Kemudian, ketika kita berbicara juga tentang pendidikan, maka pendidikan itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Karena apa? Karena dia sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka persoalannya adalah, permasalahannya itu adalah apakah pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan? Ya, apakah pemerintah? Apakah tidak butuh lembaga lain dalam hal ini? Nah, bahwa kekuasaan pemerintah dalam penentuan proses dan isi pendidikan memang diperlukan. Namun, batas-batas dari kekuasaan pemerintah dalam manajemen pendidikan nasional harusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada peran negara dalam pendidikan. Nah, peran negara itu tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan. Plato mengatakan bahwa negara merupakan suatu unit berdasarkan pada kekuasaan. Kemudian Michel W.E. Paul mengatakan dalam bukunya yang terkenal Education and Power mengatakan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga pendidikan. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang negara, tentunya ada struktur-struktur yang dibangun dan terbangun dalam negara tersebut. Nah, kalau misalnya dalam struktur-struktur tersebut tentunya ada struktur juga. Kalau berbicara tentang negara, untuk mengawasi sebuah pendidikan dalam sebuah negara tentunya dipercayakan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya. Nah, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentunya juga memiliki struktur-struktur lainnya seperti dirjen, wasekjen, dan lain-lain supaya sistem atau fungsi mengatur dalam sistem pendidikan itu berjalan dengan lancar dan seimbang. Kemudian ketika kita berbicara tentang kekuasaan, kekuasaan dalam pendidikan dan kekuasaan dalam negara itu bertemu dalam ruang edukatif. Kedua kekuasaan tersebut harus memiliki titik tolak yang sama agar tidak saling berintervensi. Ya, kalau kita berbicara lebih lanjut tentang kekuasaan itu ada dua, kekuasaan yang transformatif dan kekuasaan yang transmitif. Kalau kekuasaan yang transmitif itu orientasinya lebih pada legitimasi. Nah, pertanyaannya adalah pendidikan berada pada kekuasaan yang keberapa? Nah, jawabannya adalah pendidikan itu berada dalam kekuasaan yang transformatif. Ya, ada transformasi yang terjadi dalam kekuasaan dalam pendidikan. Menurut Fakih Muhammad, praksis pendidikan itu dilaksanakan berdasarkan pada 4 kekuasaan. Pertama itu melalui proses demostifikasi dan stupidifikasi, yaitu suatu kelas yang tradisional, penuh disiplin, proses berjalan dengan baik, proses belajar berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh penguasa dan lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian guru dan peserta didik menjalankan seluruh proses tersebut dengan baik, kemudian membaca buku teks yang tersedia, melaksanakan ujian dan penilaian yang telah ditentukan. Ini adalah suasana belajar yang ideal dalam suatu lembaga pendidikan yang ideal. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Itulah yang dinamakan dengan stupidifikasi. Kenapa? Karena manusia atau peserta didiknya dijinakkan dengan menghilangkan kreativitas manusia atau peserta didik. Kedua, dinamakan dengan indoktrinasi. Pada kekuasaan indoktrinasi ini berorientasi pada legitimasi. Contohnya, pemberlakuan kurikulum. Yang mana kurikulum tersebut, masyarakat pendidik, juga masyarakat luas sebenarnya tidak menyadari apa sebenarnya peran kurikulum di dalam proses pemberdayaan masyarakat didik. Semua kurikulum sudah diatur sedemikian rupa, tinggal sekolah, lembaga pendidikan itu misalnya menjalankan apa yang sudah yang sudah termuat atau termasuk di dalam kurikulum tersebut. Ketiga, kekuasaan demokrasi. Inti dari pendidikan yang demokrasi adalah
adalah masalah yang cukup problematik, ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan dan demokrasi, maka sebenarnya kita berbicara tentang pendidikan yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena pendidikan yang demokrasi itu adalah pendidikan milik rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dan pendidikan merupakan sarana untuk menumbuhkan sikap yang demokratis dari suatu masyarakat bangsa. Jika misalnya kita ingin membangun suatu masyarakat yang demokratis dan suatu negara yang demokrasi, maka kuncinya terletak pada sistem pendidikan tersebut. Sistem pendidikan yang otoriter secara langsung tidak akan mungkin mengembangkan cara hidup yang demokrasi. Ya, kemudian keempat adalah integrasi sosial. Kekuasaan integrasi sosial itu tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan melalui kekuasaan dari atas, karena yang ingin dicapai dari kekuasaan integrasi sosial itu adalah solidaritas nasional. Sehingga apa yang harus dilakukan? Pendidikan dan pemerintah harus mampu membangun budaya nasional melalui pengembangan budaya lokal sehingga solidaritas nasional itu bisa terbangun. Jadi kesimpulan perkuliahan kita hari ini adalah ketika kita berbicara tentang kekuasaan dan pendidikan, maka hubungan yang terjalin di antara kekuasaan dan pendidikan itu sangat erat sekali. Contoh yang paling sederhana sekali adalah sekolah misalnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang paling sangat kecil, yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah inilah yang nantinya akan melahirkan kebijakan-kebijakan dalam skala kecil yang ditujukan pada peserta didik dan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh kepala sekolah, apakah bersifat demokrasi atau indoktrinasi dan segala macamnya, tergantung pada gaya kepemimpinan dari kepala sekolah tersebut. Saya kira demikian saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.